Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hartini Rahman dengan NIM C1A1902442. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik dan penyusunan ulang perbandingan politik dan ilmu politik guna untuk memenuhi UAS praktek teori perbandingan politik. Materi pertama, menuju ke pemahaman ekonomi politik Marxis. Webster's New International Dictionary mendefinisikan ekonomi politik sebagai sebuah ilmu sosial yang proses politik dan ekonominya saling terkait. Artinya, ekonomi politik itu sebagai sebuah ilmu sosial yang selalu keterkaitan. Mandel menyebutkan ekonomi terjadi sejak perkembangan masyarakat didasarkan pada produksi komoditas kecil. Kamus Webster mengidentifikasi ekonomi politik abad ke-18 sebagai sebuah bidang pemerintah menuju perbaikan pemerintah dan kesejahteraan komunitas. Selama dekade-dekade awal abad ini, karya para ilmuwan politik cenderung bersifat deskriptif ketimbang teoritis. Selanjutnya ada pedagogi. Mengikuti tradisi Thomas Kuhn, ia menyarankan bahwa praktik ilmiah dibimbing oleh paradigma-paradigma. Penulis telah mencirikan paradigma ortodoks dominan dalam ilmu politik hari ini. Paradigma ini ditemukan dalam tradisi positivis yang memengaruhi pemikir abad ke-19 dan kelompok behavioralis abad ke-20. Selanjutnya ada teori. Pemikiran Marxis bersifat holistik, berjangkauan luas, menyatu, dan interdisipliner. Berkebalikan dengan paradigma ortodoks yang historis, terbagi-bagi, dan sempit. Selanjutnya metode. Metode yang digunakan untuk mencari teori Marxis adalah dialektika. Bahwasanya penulis tidak setuju dengan asumsi Marxisme vulgar yang didukung Stalinis bahwa dialektika membawa pada kebenaran ilmiah. Selanjutnya asal-usul dan evolusi ekonomi politik. Ekonomi politik dibagi menjadi 8 fase, diantaranya yang pertama, komoditisme kecil atau teori zaman kuno dan pertengahan. Yang kedua, merkantilisme abad ke-14 sampai 17. Yang ketiga, liberalisme klasik. Yang keempat, sosialisme utopia. Yang kelima, marxisme. Yang keempat, marginalisme dan neoklasikalisme. Yang ketujuh, Keynesian, dan yang terakhir, neo-marxisme. Selanjutnya, akumulasi teori-teori pembangunan dan keterbelakangan. Marx menguji komoditas-komoditas dan uang, mencatat perbedaan-perbedaan dalam nilai guna dan nilai tukar. Selanjutnya, Samir Amin dan Accumulation on a World Scale tahun 1947 memadukan teori dengan sejarah pada tingkat holistik. Berpendapat bahwa akumulasi atau perkembangan reproduksi adalah esensial bagi mode produksi kapitalis maupun sosialis, namun tidak untuk metode prakapitalis. Selanjutnya, ekonomi politik internasional serta teori-teori imperialisme dan ketergantungan. Ada dua pandangan tentang imperialisme baru yang menonjol. Yang pertama, pandangan radikal atau Marxis. Berpendapat bahwa imperialisme merupakan pencerminan berkembangnya kapitalisme, diperlukan akibat adanya kontradiksi-kontradiksi model produksi kapitalis. Lalu yang kedua, yaitu pandangan liberal atau non-Marxis, berpendapat bahwa perlahan-lahan sistem kapitalis dapat langsung disesuaikan. Selanjutnya, ekonomi perbandingan politik serta teori-teori negara dan kelas. Pelengkap perhatian ekonomi politik internasional yaitu negara dan kelas. Pembedaan antara teori-teori Bourdieu dan Marxis mengenai negara dan kelas juga dapat dilakukan. Konsepsi Bourdieu yang berlaku luas, meski demikian, memandang negara sebagai sebuah pasar politik yang menyaring permintaan dan kepentingan dari kelompok-kelompok dan individu-individu yang bersaing. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu studi-studi institusional. Studi-studi perbandingan institusi yang mempengaruhi kehidupan politik belakangan ini cukup mencuri perhatian, karena jumlah literatur perbandingan administrasi yang sangat banyak. Dengan demikian, membuat penulis tidak berfokus pada sebuah literatur secara spesifik.
Selanjutnya, yang terakhir, survei penulis telah mengklasifikasi literatur ke dalam karya umum, teks dasar, studi kasus, dan dokumen-dokumen, studi-studi wilayah dan konfiguratif, serta ditambah studi-studi institusional sebagai pelengkapnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.